Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kembali di Praja Channel. Sore ini berkesempatan bisa ngopi sore dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Kang Pendi Anwar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol aja Ketua. Mohon Tidak ngobrol ada nih, Teh. maksud apa-apa, kita pengen sedikit lah meminta informasi nih kepada Ketua terkait beberapa hal, terutama terkait eksistensi Ketua nih di DPR. Terus rencana kedepannya seperti apa? Mungkin Jak, duluan Jak. Ya, Dari apa saja hari ini yang kita bahas dengan Ketua? banyak sih nih Ketua. Hari ini kan kalau ngomongin DPRD Kabupaten Karawang, alhamdulillah ya, banyak kegiatan nampaknya belakangan ini. Sudah mulai. Alhamdulillah. Kemarin sempat terhenti ya gara-gara Iya. pemberlakuan PPKM darurat dan lain-lain. Total sih enggak lah berhenti, cuman banyak terganggu kaitan dengan COVID karena memang pembatasan itu juga membatasi kegiatan kita. Kang Jaki sendiri kan seru banget. Nah, begitulah. Oh iya bener nih, sekalian Ketua mau ngomongin PPKM, kayaknya ada yang sedikit berhubungan dengan PPKM yang lagi hangat saat ini, yaitu terkait kemiskinan ekstrim, yang mana Karawang masuk sebagai 5 besar daerah dengan kemiskinan ekstrim. Yang kemarin rame ya. Yang kemarin rame tuh, itu gimana sih maksudnya? Pernyataan Pak Wapres ya. Mhm. Iya. Iya bukan sempat sih, sampai hari ini juga masih rame ya. Masih rame, banyak juga yang mempertanyakan kepada kita khususnya di DPRD, dan bahkan beberapa anggota DPRD itu beberapa orang udah statement ya. Kalau nggak salah di media apa kemarin. Tapi yang jelas ini, yang pertama kita sih kaget juga ya, kaget mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Wapres kaitan dengan bahwa Karawang termasuk salah satu dari 5 kabupaten kota Jawa Barat yang mengindikasikan kemiskinan ekstrim. Itu di Jabar ya, bukan di Indonesia. Jabar Ya. Jabar ini provinsi. Cuman yang saya nggak habis pikir, data itu dari mana? Karena selama ini kita juga kan DPRD ini kan sebagai mitra pemerintah, sebagai perangkat pemerintahan juga sering mempertanyakan kaitan dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia kita itu ada di angka 70,84. Yang kedua, kaitan dengan data kemiskinan yang ada di Karawang itu ada di angka 8,24. Nah, 8,24 ini kalau kita di-rankingkan sejauh Barat, Karawang ini ada di posisi ke-15 dari 27 kabupaten dan kota. Purwakarta sendiri masih di bawah kita, mereka kisaran 7, sekian. Nah, ini data yang Pak Wapres sampaikan ini dari mana? Per kapita kita juga sudah tinggi, 11.000 sekian dolar per tahun. Nah, makanya saya bingung kalau ada statement bahwa Karawang ini salah satu daerah yang mempunyai indikasi kemiskinan ekstrim. Datanya dari mana sih? Kita juga pengen tahu sebenarnya penjabarannya itu dari mana gitu. Per kapita kita juga sudah tinggi, 11.000 sekian dolar per tahun. Nah, makanya saya bingung kalau ada statement bahwa Karawang ini salah satu daerah yang mempunyai indikasi kemiskinan ekstrim. Datanya dari mana sih? Kita juga pengen tahu sebenarnya penjabarannya itu dari mana gitu. Kalau kita lihat di IPM kita tinggi, 7,84. Angka harapan sekolah juga tinggi,
Kemudian angka harapan hidup kita sih itu di angka 72 sekian angka harapan hidup. Nah kalau sebuah daerah itu ekonominya membaik, itu pasti angka harapan hidupnya pasti tinggi gitu. Atau mungkin kedua, akibat daripada PPKM yang sudah beberapa bulan kebelakang itu diterapkan oleh pemerintah pusat ya. Dari situ kan banyak bantuan-bantuan Ya. buat daerah-daerah yang menerapkan PPKM. Jadi Apa bisa dari jumlah bantuan yang dihitung diserahkan ke data BPS itu apa dari jumlah bantuan yang diterima Kabupaten Karawang atau? Nah ini yang ingin saya pertanyakan, dari mana datanya. Cuman yang jelas kepedulian pemerintah daerah dalam hal ini ketika ada PPKM itu kan sangat besar. Pemerintah daerah menganggarkan bantuan tunai melalui kerjasama dengan Pos dan Giro. Kemudian juga ada sumbangan. Apakah karena Kerawang ini banyak mengeluarkan bantuan gitu ya? Sehingga dianggap yang paling banyak mengeluarkan bantuan karena masyarakatnya miskin. Padahal tidak seperti itu juga. Karena dampak PPKM ini kan tidak melihat kaya atau miskin. Semua terdampak. Mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya terdampak dan butuh bantuan. Jadi kalau memang indikatornya misalnya dari sana, ini enggak logik. Buat yang enggak logik dalam artian PPKM ini tidak melihat si kaya dan si miskin. Tetapi yang terdampak itu semuanya butuh bantuan. Karena kalau kemiskinan beda lagi lah programnya, ada PKH, ada BPNT yang itu memang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat, database juga ada di Mensos. Jadi intinya nggak fair lah kalau ukuran Nggak fair kalau ini bisa dipautkan dengan PPKM. yang mau bisa termiskin. Iya, Kalau dari data penerima bansos itu nggak Pak? nggak fair. Ini sudah jelas data kemiskinan Kerawang itu 8,24%. Dan kita di atas Purwakarta. Kenapa Purwakarta tidak masuk terhadap yang 5 itu gitu? Malah Karawang yang masuk. Malah Kerawang yang masuk gitu. Apakah saking banyaknya orang yang memberi bantuan kan Yang kita juga menerima nggak tahu. bantuan, ya. Yang menerima bantuannya juga banyak. Nggak fair kalau itu dihitung sebagai indikator ya kalau menurut saya. Jadi kesannya kan lucu juga gitu kan. Oh iyalah. Indikatornya belum jelas lah sampai hari ini. Setiap tahun pemerintah daerah ini kan kalau memaparkan kepada kita bukan hanya digit per digit anggaran, tetapi juga mereka menjabarkan ini IPM kita, ini per kapita kita, ini data harapan hidupnya, ini harapan sekolahnya, semuanya disampaikan. Langkah apa nih yang akan dilakukan pemerintah daerah khususnya yang akan disarankan oleh pihak legislatif kepada eksekutif untuk bisa meluruskan atau bukan meluruskan atau menginformasikan yang sebenarnya terkait hal ini, Untuk membantah apa yang sekarang lagi bergulir dengan pernyataan Pak Wapres ya harus dengan data juga. Sampaikan data-data ini kepada seluruh masyarakat Kerawang. Kerawang tidak seperti itu. Ini loh datanya, IPM-nya, kemudian angka harapan sekolah, harapan hidup, pendapatan per kapitanya sudah sekian ribu dolar gitu kan. Nah, ini kan data yang valid yang memang betul-betul bisa membantah. Nggak mungkin lah istilahnya kalau memang apalagi data kemiskinan sudah jelas. Itu tahun 2020 itu 8,24%. Dan kita ada di peringkat ke-15, 16, 17, 18, 19, 20, masih ada 10 lagi ke bawah. Masih ada berapa puluh lagi ke bawah. masih 14 kabupaten kota lagi. Iya, tapi tiba-tiba Kerawang ada di posisi kelima. Nah yang ada pertanyaan lagi ya mungkin masyarakat juga sebenarnya nanya-nanya ya. Miskin ekstrim itu apa sih? Yang disebut miskin ekstrim gitu. Sampai ada bahasa baru kan? Karena bahasa miskin ekstrim itu ya di masyarakat baru. Asumsi saya miskin ekstrim. Nah kalau cuaca ekstrim itu kan biasanya ada bukan hanya hujan, ada badai. Iya. Berarti kalau miskin ekstrim itu bisa-bisa si orang miskin itu dalam seminggu tidak bisa makan. Itu udah ekstrim. Ya. Kalau sebulan dia tidak bisa makan daging, itu masih miskin. Tapi kalau ekstrim tuh seolah-olah ya, apakah ada orang Kerawang yang seminggu tidak menemukan nasi misalnya? Itu dari sisi makanan.
apakah ada orang Kerawang yang sebulan tidak bisa beli baju misalnya, untuk sandangnya? Sementara program-program dari pemerintah juga kaitan dengan rumah tinggal, itu sudah berapa ribu Kutilahu. Orang-orang yang rumahnya tidak layak huni dijadikan menjadi layak huni. Itu juga secara angka pasti menurunkan tingkat kemiskinan yang tadinya mereka rumahnya betul-betul tidak layak huni menjadi layak huni. Apalagi ke depan ini di 5 tahun ke depan kan RPJMD bupati dan wakil bupati kita yang terpilih ini sudah kita paripurnakan, sudah kita sepakati titik beratnya adalah ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan, ekonomi menengah dan kecil, dan menengah. Ini sudah jelas bahwa pemerintah daerah Provinsi Karawang sangat care, sangat peduli dengan kehidupan ekonomi masyarakat Provinsi Karawang. Tidak lagi dititik beratkan di infrastruktur, tapi lebih menitik beratkan kepada ekonomi. Ada juga kita perda desa wisata. Semua potensi wisata di desa-desa tinggal diinovasikan saja. Hari ini juga Itu kita juga lagi salah garap. satu indikator untuk membangun ekonomi di desa. Hari ini juga DPRD lagi garap perda ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kita lagi garap. Mungkin beberapa waktu lagi kita paripurnakan. Nah, itu sebagai fondasi, sebagai regulasi ketika RPJM ini akan masuk di tahun depan. Nah, saran dari ketua, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat Karawang, untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ini berakhir, apa sih yang harus dilakukan? Baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Ya, mungkin yang pertama untuk pemerintah, karena memang konsepnya adalah untuk memprogramkan itu sudah ada, saya nggak harus bahas lagi, pasti itu pemerintah daerah itu titik beratnya di ekonomi kreatif, RPJM selama 5 tahun ke depan, mereka fokus di sana. Yang kedua untuk masyarakat dengan masa pandemi ini memang sudah sangat-sangat landai. Kita sudah di zona udah cenderung hijau sebetulnya. Ya. Kemarin juga saya ngobrol dengan RSUD, kemarin tuh hanya ada sekitar 14 pasien lagi di RSUD. Itu pun dengan kategori yang tidak terlalu berat lah. Dalam artian tidak di ICU, tetapi di ruang rawat. Berarti itu nggak terlalu berat. Tetapi jangan menyerah kaitan dengan upaya untuk menghidupi kehidupan keluarga. Yang jelas ekonomi harus tetap jalan, tetapi protokol kesehatan jangan dilupakan. Karena pemerintah daerah tahun depan masih menganggarkan untuk penanganan COVID. Ya minimal kita simpan di BTT lah, biaya tidak terduga. Takutnya ya, ini pandemi ini kan kita nggak bisa lihat bentuknya. Ya. Tiba-tiba kayak kemarin bulan Juli, tiba-tiba meledak sampai, aduh kita baca WA tuh bentar-bentar innalillahi saudara kita, teman kita atau kerabat kita. Nah, jangan sampailah ledakan ini terjadi kembali ya. Kembali ke diri masing-masing. Jangan lengah. Usaha, upaya, bekerja wajib, tetapi jangan lengah.